akan ke sana. Jansen! Jansen. Darman, kamu sengaja mendorong Jansen ke danau. Kamu gak berniat menolongnya, dan malah kabur secara diam-diam. Kamu sengaja mendorong Jansen ke danau. Kamu gak berniat menolongnya, dan malah kabur secara diam-diam. Dia yang terjatuh sendiri. Aku gak dorong dia. Aku juga berniat menolongnya. Terjatuh sendiri? Aku baru tinggalin dia sebentar. Mana mungkin Jansen jatuh sendiri? Jika bukan kamu, siapa lagi? Darman, sebelumnya, karena kamu adalah teman Sofwan, aku bisa bersabar menghadapi dirimu yang terus mengganggu aku. Tapi Jansen adalah batas kesabaranku. Kamu malah gak tahu diri. Kamu harus dapatin balasan atas perbuatanmu. Tolong! 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 Gak ada yang boleh menolongnya. Gak ada yang boleh menolongnya. Kenapa? Kak Darman. Aku hanya pergi sebentar saja. Kenapa kamu bisa jatuh ke dalam danau? Dokter bilang, jika terlambat selamatkan kamu semenit saja, kamu mungkin gak akan bisa sadar lagi. Bikin aku kaget saja. Aku gak apa-apa. Jangan khawatir. Bagaimanapun juga, dia adalah kakakmu. Kak Darman, kamu sudah menyukainya selama bertahun-tahun. Jika itu orang lain, dia sudah mengusirnya sejauh mungkin. Tapi dia memaklumi kamu selama bertahun-tahun. Sebenarnya di hatinya hanya ada kamu. Cuma dia gak menyadarinya. Kak Darman, apa kamu gak mau mengingatnya kembali lagi? Selama ini, dia memaklumi aku karena aku adalah sahabatmu. Sekarang orang yang dia nantikan sudah kembali. Tuhan juga sudah membuatku melupakan semua hal tentang dia. Ini sudah saatnya aku mengakhiri cinta yang gak berbuah ini. Kak Darman, aku sangat berharap kakakku bisa sadar dan mau pacaran sama kamu. Dengan begitu, kamu bisa jadi kakak iparku dan hubungan kita bisa semakin dekat. Tapi karena kamu sudah memilih untuk menyerah, aku pun gak bisa memaksamu lagi. Kedepannya, aku gak akan ikut campur dengan urusan kakakku dan mantan pacarnya lagi. Kalau gak bisa, kita habiskan masa tua bersama saja. Wulan, bukankah kamu ingin minta maaf pada Darman? Kenapa gak masuk? Kurasa aku gak perlu minta maaf. Meskipun bukan dia yang mendorongmu, tapi dia yang ajak kamu ke tepi danau. Dia harus mendapatkan pelajaran. Kak Darman, kamu sudah dirawat di rumah sakit cukup lama. Hatimu pasti penat sekali. Hari ini aku akan adakan pesta dan memanggil beberapa teman untuk meramaikan kepulanganmu. Kakak, kenapa kamu datang? Bukankah kamu bilang semakin ramai semakin baik? Makanya aku ajak Kak Wulan dan Kak Jansen. Bagaimana? Sekarang sudah ramai kan? Iya, tapi bukan berarti... Sini, ayo. Gak apa-apa, biarkan saja. Lagi pula aku sudah lupa dengan masa lalu. Aku gak akan sedih lagi. Ayo Kak. Ayo, bersulang untuk Kak Darman. Kak Darman. Ayo. Aku saja. Kelihatannya melupakan hal tentang dirinya, bagiku sebenarnya adalah sebuah berkah. Ayo Kak Darman, ayo main. Ayo minum. Aku duluan. Ayo. Ayo. 15, 10. 15, 10. 15, 10. Ayo kita main dadu.
Minum, minum, minum. Dasar kamu payah. Dia benar-benar sudah melupakan aku. Kak Darman, sekarang hanya ada kita berdua. Jujurlah padaku, apakah kali ini adalah trik barumu mengejar kakakku? Trik tarik ulur, iya kan? Kamu ingin menarik perhatian kakakku, iya kan? Enggak. Aku benar-benar sudah lupa. Siapa itu? Wulan. Serius, kamu gak berbohong padaku kan? Kamu bersumpah? Aku bersumpah. Jika aku berbohong padamu, aku akan ditabrak. Cukup. Jangan mengatakan ucapan yang jelek lagi. Kali ini kamu sudah membuat aku shock tahu. Kamu benar-benar lupa ingatan. Dan malah sekarang melupakan kakakku seorang diri. Jadi, apa yang terjadi di antara kami? Dulu, kamu mengunjungi rumahku. Saat bertemu dengan kakakku, kamu langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Kamu mengejarnya selama 7 tahun. Cintamu sedalam lautan. Janji sehidup semati hingga kiamat. Cukup. Kalau begitu, sekarang dia adalah pacarku. Bukan. Kakakku sangat cuek padamu. Di hatinya hanya ada mantan pacarnya Yansen Tenandi. Sejak putus padanya, kakakku selalu mabuk setiap hari hingga masuk rumah sakit. Nyawanya hampir terancam. Dia mengalami patah hati selama bertahun-tahun. Kecelakaan ini juga terjadi gara-gara dia pergi menjemput mantan pacarnya itu. Lalu dia meninggalkanmu di jalan tol sendirian. Makanya kamu bisa ditabrak. Kamu Wulan, kamu tega sekali. Apa sebenarnya salahku? Wulan. Nona Wulan, apa kita nggak perlu menunggu Pak Dharma? Wulan, Jika Yansen melihatnya, Wulan! pasti nggak senang. Wulan, apa salahku? Aku akan perbaiki. Wulan. Jalan saja. Baik. Wulan. Enggak. Kalau begitu berarti kakakmu cuek kepadaku, juga menyukai orang lain dan menyakitiku demi dia. Jadi apa yang aku sukai darinya? Jangan-jangan kamu menipuku? Hah? Aku jadi anjing penjilatnya? Aku menipumu, Kak Darman. Semua orang juga tahu kamu itu cinta mati kepada kakakku. Ya benar saja. 15 Juli adalah ulang tahun kakakku. Bagaimana? Apa sekarang sudah ingat? Enggak. Tapi sekarang aku percaya pada omonganmu. Kakakmu memang tipe yang aku sukai. Hari Valentine ke-7, aku menghabiskan setengah bulan untuk latihan menyatakan cinta padanya. Paling pada akhirnya cintaku akan ditolak. Wulan, kamu bilang kita nggak akan mungkin bersama. Tapi aku tetap nggak bisa melupakanmu. Wulan, kita sudah berkenalan selama 7 tahun. Bersedia menerima cintaku? Gak mau. Darman, apa kita gak berteman saja? Kenapa kamu selalu begini? Hari ini kamu mabuk lagi. Kamu mengira aku adalah dia dan memanggil namanya ratusan kali. Kamu bilang gak bisa melupakannya, meskipun kamu tahu gak ada balasan. Yansen, Kamu tetap saja rela menunggu dia. aku sangat merindukanmu. Saat ini, aku merasa nasib kita sama. Sama-sama menyedihkan. Kak Darman, kamu nggak apa-apa kan? Gak apa-apa. Meskipun sekarang aku sudah gak ingat apa-apa lagi. Tapi jika membaca catatan ini, aku tetap merasa sakit hati. Jadi, bagaimana selanjutnya? Apa ingin melanjutkan pengobatan? Oh ya, pamanku adalah psikiater hebat. Dia bisa... Sudahlah, meskipun aku lupa ingatan, tapi aku dapat merasakan. Dulu saat aku menyukai kakakmu, aku begitu menderita. Karena sekarang sudah melupakannya, kurasa ini adalah hal baik. Hei, halo Ibu. Oh, oke. Kak Darman, aku antar kamu kembali ya. Gak perlu, kamu pergi saja. Aku di sini dulu. Aku pergi dulu ya. Jaga dirimu baik-baik. Oke. Nanti aku datang menjenguk lagi.
Halo Ibu. Darman, bukankah ibu pernah bilang bahwa waktu kecil kamu pernah dijodohkan? Perjodohan ini sudah tertunda sejak lama. Apa kamu sudah pertimbangkan? Aduh, mana mungkin dia menyetujuinya. Oke, Ibu. Setelah aku selesai mengurus masalahku, aku akan pulang untuk menikah. Apa katamu? Kamu sudah nggak suka kakak sahabatmu lagi? Dasar bocah tengik. Dulu demi mengejarnya, kamu bersikeras menetap di Johar dan gak mau kembali ke Lumas. Kamu sudah mengejarnya begitu lama. Apa sekarang pikiranmu sudah terbuka? Sekarang aku sudah gak suka dia. Kedepannya, aku juga gak akan suka dia lagi. Darman, apa katamu? Wulan? Kenapa kamu ada di sini? Kamu bahkan kejar aku sampai rumah sakit. Jika kamu mencari tahu keberadaanku melalui adikku lagi, aku bisa saja melaporkanmu. Kamu salah paham. Aku gak mengikuti kamu. Aku mengalami kecelakaan di jalan tol. Sekarang lagi dirawat di rumah sakit. Kenapa? Kamu salahin aku karena tinggalin kamu di jalan tol. Wulan, Yansen, demammu baru turun. Aku menyuruhmu beristirahat. Kenapa kamu keluar? bosan di kamar. Aku keluar untuk menghirup udara. Wulan, dia Dia adalah sahabat adikku, seorang perancang di perusahaan Darman Susilo. Aku nggak begitu kenal. Pak Darman. Salam kenal. Namaku Yansen Tenandi. Pak Darman, kepalamu diperban seperti itu. Apa kamu mengalami kecelakaan? Aku mengalami kecelakaan kecil, sedikit gegar otak. Jadi Pasien aku... Darman Susilo kabar 1124 sudah harus diperiksa dokter. Maaf ya, aku harus kembali diperiksa. Nggak apa-apa. Dulu setiap kali bertemu aku, bukankah dia selalu mengejarku? Hari ini dia malah pergi begitu saja. Pak Darman? Kebetulan sekali. Halo, Wulan baru saja menerima telepon, jadi pergi sebentar. Aku bosan sekali. Gimana kalau kita ngobrol saja? boleh. Karena kamu adalah temannya Sofan, juga sudah bekerja bersama Wulan selama ini. Ada hal yang ingin kutanyakan padamu. Hal apa itu? Dengar-dengar ada seorang cowok yang mengejar Wulan selama 7 tahun tanpa putus asa. Apa kamu tahu siapa cowok itu? Apa respon Wulan terhadapnya? Aku nggak tahu. Tapi meskipun cowok itu sudah mengejarnya selama 7 tahun, di hatinya hanya ada dirimu. Dengan begitu, kamulah yang terpenting baginya. Yang lain gak penting. Kamu tahu ceritaku sama dia? Dia sering cerita tentang aku padamu. Kecelakaan itu terjadi gara-gara dia pergi menjemput mantan pacarnya. Wulan, Wulan, kamu tega sekali. Apa sebenarnya salahku? Wulan. Benar. Dia sangat mencintaimu. Aku pacaran 4 tahun sama dia. Semua orang mengira aku adalah cinta sejatinya. Setelah putus, aku tahu dia gak bisa lupain aku. Makanya aku pulang. Sewaktu tiba, sebenarnya aku sedikit khawatir. Tapi saat menerjang hujan dan menjemputku di bandara, di saat itulah aku tahu. Sebenarnya semua gak berubah. 2 hari ini aku masuk angin karena gak biasa cuaca setempat. Dan Wulan yang merawatku. Aku bisa merasakan dia mau balikan sama aku. Tapi aku gak tahu kenapa dia gak ungkapin itu. Aku kira dia sudah jatuh cinta pada cowok itu. Makanya aku bertanya padamu. Menurutku, jika kamu penting baginya, dia gak mungkin minta balikan begitu saja. Dia pasti mau kasih kamu kejutan. Terima kasih. Mendengar perkataanmu, aku jadi merasa lebih baik. Wulan, Yansen, kamu di mana? aku dan Pak Darman ada di tepi danau. Aku akan ke sana. Yansen. Yansen. Darman.
Kamu sengaja mendorong Yansen ke danau. Kamu gak berniat menolongnya. Dan malah kabur secara diam-diam. Kamu sengaja mendorong Yansen ke danau. Kamu gak berniat menolongnya. Dan malah kabur secara diam-diam. Dia yang terjatuh sendiri. Aku nggak dorong dia. Aku juga berniat menolongnya. Terjatuh sendiri. Aku baru tinggalin dia sebentar. Mana mungkin Yansen jatuh sendiri? Jika bukan kamu, siapa lagi? Darman, sebelumnya, karena kamu adalah teman Sofwan, aku bisa bersabar menghadapi dirimu yang terus mengganggu aku. Tapi Yansen adalah batas kesabaranku. Kamu malah nggak tahu diri. Kamu harus dapatin balasan atas perbuatanmu. Tolong! 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 Gak ada yang boleh menolongnya. Gak ada yang boleh menolongnya. Kenapa? Kak Darman. Aku hanya pergi sebentar saja. Kenapa kamu bisa jatuh ke dalam danau? Dokter bilang, jika terlambat selamatkan kamu semenit saja, kamu mungkin gak akan bisa sadar lagi. Bikin aku kaget saja. Aku nggak apa-apa. Jangan khawatir. Bagaimanapun juga, dia adalah kakakmu. Kak Darman, kamu sudah menyukainya selama bertahun-tahun. Jika itu orang lain, dia sudah mengusirnya sejauh mungkin. Tapi dia memaklumi kamu selama bertahun-tahun. Sebenarnya di hatinya hanya ada kamu. Cuma dia nggak menyadarinya. Kak Darman, apa kamu nggak mau mengingatnya kembali lagi? Selama ini, dia memaklumi aku karena aku adalah sahabatmu. Sekarang orang yang dia nantikan sudah kembali. Tuhan juga sudah membuatku melupakan semua hal tentang dia. Ini sudah saatnya. Aku mengakhiri cinta yang gak berbuah ini. Kak Darman, aku sangat berharap kakakku bisa sadar dan mau pacaran sama kamu. Dengan begitu, kamu bisa jadi kakak iparku dan hubungan kita bisa semakin dekat. Tapi, karena kamu sudah memilih untuk menyerah, aku pun gak bisa memaksamu lagi. Kedepannya, aku gak akan ikut campur dengan urusan kakakku dan mantan pacarnya lagi. Kalau gak bisa, kita habiskan masa tua bersama saja. Wulan, bukankah kamu ingin minta maaf pada Darman? Kenapa nggak masuk? Kurasa aku gak perlu minta maaf. Meskipun bukan dia yang mendorongmu, tapi dia yang ajak kamu ke tepi danau. Dia harus mendapatkan pelajaran. Kak Darman, kamu sudah dirawat di rumah sakit cukup lama. Hatimu pasti penat sekali. Hari ini aku akan adakan pesta dan memanggil beberapa teman untuk meramaikan kepulanganmu. Kakak, kenapa kamu datang? Bukankah kamu bilang semakin ramai semakin baik? Makanya aku ajak Kak Wulan dan Kak Yangchen. Bagaimana? Sekarang sudah ramai kan? Iya, tapi bukan berarti... Sini, ayo. Gak apa-apa, biarkan saja. Lagi pula aku sudah lupa dengan masa lalu. Aku gak akan sedih lagi. Ayo Kak. Ayo, bersulang untuk Kak Darman. Kak Darman. Ayo. Aku saja. Kelihatannya melupakan hal tentang dirinya, bagiku sebenarnya adalah sebuah berkah. Ayo Kak Darman. Ayo main. Ayo minum. Aku duluan. Ayo. Ayo. 15, 10. 15, 10. 15, 10. 10. Ayo kita main dadu. Minum. Dasar kamu payah. Dia benar-benar sudah melupakan aku. Akhirnya kamu kalah juga. Hukuman. Hukuman apa? Katakan.
Jujur atau tantangan? Jujur saja, jujur. Jujur, 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 Ya, oke. Tanya saja. Oke, coba katakan kisah cinta apa yang paling membekas di hatimu seumur hidup ini? Kisah cinta yang paling membekas di hatiku seumur hidupku mungkin adalah cinta pertamaku. Oh. Dia adalah kakaknya sahabatku. Aku sepertinya jatuh cinta sama dia pada pandangan pertama. Surat cinta yang kutuliskan untuknya sudah bertumpuk seperti gunung. Diam-diam aku mengambil fotonya dan mencetaknya hingga beralbum-album. Semua orang tahu aku cinta mati sama dia. Tapi dia nggak menyukai aku. Sudah melupakan aku. Ternyata dia cuma lagi main tarik ulur. Wulan, kamu dan Pak Darman. Aku gak ada hubungan apa-apa sama dia. Dari awal itu cuma perasaannya sepihak dan berpikir berlebihan. Ayo pergi. Kawulan. Kurang ajar. Hei, tunggu. Kawulan. Kamu jelas-jelas tahu Kak Darman adalah sahabatku. Kenapa kamu menghinanya di depan orang banyak? Dia menyukaimu selama bertahun-tahun. Apa kamu gak bisa bersikap baik padanya? Karena dia sudah tulus padamu. Aku sudah sabar hadapi dia 7 tahun. Karena dia sahabatmu, maka aku sudah menolaknya berkali-kali. Apa aku masih kurang baik? Bagiku cara dia menyukaiku sudah sangat mengganggu. Kamu tenang saja. Mulai sekarang dia nggak akan menyukaimu lagi. Sejak kamu tinggalkan dia di jalan tol, Kak Darman mengalami kecelakaan dan gegar otak. Cukup! Karena dia adalah sahabatmu, makanya aku mengantarnya pulang. Kenapa aku nggak boleh tinggalkan dia di tengah jalan? Meskipun dia kecelakaan, meskipun waktu berputar kembali 100 kali, aku akan tetap tinggalkan dia demi Hansen. Jika dia membenciku karena hal ini, beritahu dia, jauhilah aku selamanya. Ayo pergi. Kawulan, kamu memang gak punya perasaan. Benar, barang-barangku sudah dibereskan. Sebentar lagi aku mengundurkan diri. Yasmin, Darman? Bukankah kamu mengalami kecelakaan dan lagi cuti? Aku dengar-dengar jabatan Direktur Departemen Desain sudah kosong. Bulan berniat menaikkan jabatanmu. Kenapa kamu tiba-tiba ingin berhenti kerja? setelah lulus, demi bisa bertemu dengan Wulan setiap hari, aku bergabung dengan Departemen Desain Grup Mogana. Selama 3 tahun ini, aku bekerja dengan baik demi bisa lebih dekat dengannya. Tapi sekarang, aku sudah gak ingat dia lagi, jadi sudah lupa gimana rasa menyukainya. Aku sudah mau pulang. Kedepannya, aku mungkin akan tinggal di kampung halamanku. Baiklah, aku akan serahkan surat ini untuk ditandatangani Bu Wulan. Dengan begitu kamu bisa pergi. Darman, Bu Wulan tadi kumpulkan semua pegawai Departemen Desain. Sepertinya mau mengumumkan direktur baru. Rapatnya sudah mau dimulai. Gimana kalau kamu ikut rapat dengan kami? Darman, kamu sudah ikut berpartisipasi dalam berbagai proyek besar desain perusahaan. Karyamu juga meraih banyak penghargaan emas. Seharusnya kamu yang menjabat sebagai direktur. Benar, kamu begitu berprestasi. Bu Wulan juga sangat mengandalkanmu. Jika kamu yang jadi direktur baru, kami semua terima. Jika nanti sudah diumumkan, kamu harus menraktir kami makan ya. Siapapun direktur yang baru, itu nggak penting. Tapi, aku harus mentraktir kalian makan. Aku juga ingin memberitahu kalian sebuah kabar. Ayo, rapat dulu. Aku rasa kalian semua sudah mendengar kabarnya. Pada rapat hari ini, aku ingin umumkan direktur baru Departemen Desain. Apa ada yang ingin kalian ungkapkan? Silakan katakan. Bu Wulan, beberapa tahun ini, berkat kepercayaan dari perusahaan, banyak proyek yang telah dipercayakan kepadaku. Aku dan rekan lainnya juga sudah berusaha keras menyelesaikan dengan baik. Aku nggak tahu siapa direktur baru yang ibu pilih. Tapi sebelum resmi diumumkan, aku ingin mengajukan... Mengenai calon direktur baru, ada banyak perancang di Departemen Desain yang karyanya memang kalah dari milikmu.
tapi kamu masih kurang pengalaman. Jadi aku memutuskan menunjuk seorang direktur baru yang kaya pengalaman untuk menjabat di posisi penting ini. Selanjutnya, aku perkenalkan direktur baru Departemen Desain, Jansen Tenandi. Halo semuanya, namaku Jansen Tenandi, lulusan S3 Universitas Desain Milano. Aku pernah meraih penghargaan desain pemuda Eropa. Juara 2 desain Siapa yang gak Kyoto. pernah meraih penghargaan itu? Atas dasar apa dia menjabat? Juara 3 penghargaan desain berpengaruh dan lain-lain. Masalah direktur baru Departemen Desain, apa masih ada yang ingin disampaikan? Bu Wulan, kami semua merasa Pak Jansen masih kurang pengalaman kerja dan masih perlu berlatih selama 2 tahun baru bisa menjabat sebagai direktur baru. Jika dibandingkan, aku merasa Darman lebih cocok menjabat. Jansen lulusan dari sekolah ternama dan pernah meraih penghargaan internasional yang gak terhitung jumlahnya. Wawasan dan kemampuannya gak bisa dibandingkan dengan Darman. Darman memang pernah memegang beberapa proyek, tapi semua ini didukung fondasi kuat grup Monggana. Barulah dia bisa mencapai prestasi itu jika menyerahkan semuanya kepada Jansen. Aku yakin dia bisa mendapatkan nilai sempurna, bahkan lebih dari itu. Maka dari itu, hanya Jansen yang pantas menjabat sebagai direktur baru. Gak ada yang boleh menentang. Bu Wulan, ini ada surat pengunduran diri yang perlu tanda tangan Ibu. Surat pengunduran diri? Wulan, apa aku sudah merepotkanmu? Enggak. Mengangkatmu menjadi direktur adalah keputusanku yang paling tepat selama aku menjalankan bisnis. Ayo. Darman, Bu Wulan tadi hanya hilaf sesaat. Kamu tenang saja, kami hanya mengakuimu sebagai direktur Departemen Desain. Benar-benar, atas dasar apa dia menjadi direktur? Darman, Bu Wulan sudah menandatanganinya. Sebenarnya, siapapun yang jadi direktur baru itu nggak penting. Aku sudah mengundurkan diri. Tadi yang ditandatangani Bu Wulan adalah surat pengunduran diriku. Hari ini adalah hari terakhir aku bekerja. Rekan-rekan semua, perjalanan kita masih panjang. Jagalah diri kalian dengan baik. Semoga bisa berjumpa kembali. Pak Darman, apartemenmu sudah terjual. Ini dokumen untuk proses balik nama. Silakan ditandatangani. Halo Sofan. Kak Darman, hari ini adalah ulang tahunku. Jangan-jangan kamu sudah lupa. Aku sudah menantikan hadiah dari kamu. Mana mungkin aku melupakan ulang tahunmu. Aku sudah menyiapkan hadiah sejak awal. Hari ini pasti akan kuberikan kepadamu. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, Sofwan. Semoga panjang umur. Berdoa. Berdoa, sebut keinginanmu. Nona Wulan dan Pak Jansen sudah putus sejak lama. Aku kira mereka sudah nggak mungkin balikan. Nggak disangka setelah beberapa tahun mereka balikan lagi. Setia sekali ya. Iya benar sekali, sahabatnya Pak Sofan sudah mengejarnya bertahun-tahun, tapi hati Nona nggak pernah tergerak. Bisa dilihat, Bu Wulan benar-benar menyukai Pak Jansen. Ayo bekerja. Oh, Pak Darman, maaf ya, maaf. Kenapa harus minta maaf? Gak apa-apa. Siapapun cowok yang disukai Wulan dan dia mau menikah juga gak ada hubungannya denganku. Itu adalah urusannya. Sofan, Kak Darman, selamat ulang tahun. kenapa baru datang? Aku nungguin dari tadi. Ayo makan kue. Terlalu ramai, ribut sekali. Aku gak mau bergabung. Kalian lanjutkan saja. Aku tunggu di kamarmu. Ada yang ingin aku sampaikan. Bukankah kamu bilang sudah mau nyerah? Kenapa kamu masih terus-menerus mendekati Wulan? Aku beritahu kamu, di hatinya hanya ada aku. Meskipun kamu menarik perhatiannya dengan berbagai cara,
dia nggak akan menyukaimu. Selamanya kamu nggak akan bisa kalahkan aku. Aku datang mengantarkan kado untuk Sofan. Aku sebentar lagi pergi. Selama ini kamu bisa terus nempel sama dia dengan gak tahu malu. Karena kamu tahu Sofan itu adiknya. Wulan punya adik yang gak bisa bedain baik dan buruk. Memihak pada orang luar. Dia memang sial sekali. Apakah Wulan tahu? Kamu ngomong seperti itu tentang adiknya yang dia sayangi. Wulan itu cinta mati sama aku. Kalau aku hina adiknya kenapa? Dia setiap hari memikirkan cara untuk mencarikan cowok untuk kakaknya. Memangnya dia kira semua orang sama seperti dia, murahan dan menjijikan? Dulu, saat kalian putus, Wulan hampir saja mati. Sebagai adiknya, Sofan sayang sekali sama kakaknya, bahkan gak pernah memakimu sama sekali. Sekarang kamu mau balikan sama Wulan, tapi di belakangnya kamu menghina Sofan seperti itu. Yang menjijikan itu sebenarnya siapa? Kenapa? Yang kukatakan benar kan? Sampai marah-marah begitu. Atau jangan-jangan kamu malah ingin Sofan lepas bajumu agar kamu bisa tidur bersama Wulan. Yansen! Yansen! Darman, jika terjadi sesuatu pada Yansen, aku nggak akan memaafkanmu. Ayo pergi, Yansen. Darman. Darman, beraninya kamu memukul Yansen. Kamu percaya pada semua omongannya? Apa kamu gak melihat bukti? Benar. Gak peduli apapun yang Yansen katakan, aku akan percaya padanya tanpa syarat. Gak perlu bukti apapun. Jadi, sekarang kamu menemuiku untuk apa? Cepat minta maaf pada Yansen. Ayo. Wulan! Wulan! Lepaskan dia! Minggir. Hari ini dia harus minta maaf pada Yansen. Aku gak izinkan. Aku percaya Kak Darman gak bersalah. Kamu terlalu berpihak kepada Yansen. Di kamarku ada CCTV. Semua kejadian tadi malam ada buktinya. Kalau kamu memaksa Kak Darman untuk minta maaf, oke. Kamu lihat dulu rekaman CCTV-nya. Oke. Malam ini aku akan lihat rekaman CCTV-nya. Jika sudah terbukti, aku mau lihat gimana dia membantah lagi. Kak Darman, aku sudah mencari dokter terbaik di seluruh kota. Dijamin gak akan meninggalkan bekas luka. Gak separah itu. Hanya luka kecil saja. Gak perlu khawatir. Sebenarnya, kemarin aku pergi menemuimu karena ada yang mau aku sampaikan. Sore ini aku sudah mau pulang ke Lumas. Keluargaku jodohkan aku sama cewek sejak kecil dan mendesak aku untuk menikah. Nanti antar aku ke bandara, ya? Maafkan aku. Semua ini salahku. Minta maaf apanya? Kita berdua gak bersalah. Sudahlah. Setelah aku pergi, jaga dirimu baik-baik, ya? Iya. Kamu pria sejati, buat apa menangis? Memangnya kamu anak gadis? Penerbangan menuju Johar sudah mulai mengecekkan tiket. Silakan pergi ke loket nomor 3. Kak Darman, setelah pulang kamu harus hidup bahagia. Tenang saja. Malam ini aku akan menyelidikinya dengan baik dan memulihkan nama baikmu. Apapun itu kebenarannya, semuanya sudah gak penting bagiku. Bagaimanapun, semua rasa sakit yang dia berikan secara cuma-cuma sudah lenyap dari ingatanku. Sampai jumpa, Wulan, selamanya, tanpa sisa. Sampai jumpa ya.
Halo, Kak Wulan, Kak Darman sudah meninggalkan Johar. Kamu yakin gak mau datang antar dia? apa? Terima kasih Master Biola Ayla dari negara Tori sudah membawakan musik yang menenangkan. Aku sering mimpi. Aku adalah pusat perhatian. Juga ada seorang pria yang aku taksir selama bertahun-tahun. Aku berusaha rawat dia tiap hari. Aku kasih tahu, aku masuk nominasi kompetisi lagi. Aku main biola untuknya. Apa kau suka musik hari ini? Aku tetap suka, entah bagaimanapun dirimu. Tapi, kapan kau bakal sadar? Tapi nyatanya, aku gak pandai main biola. Bahkan aku gak tahu siapa pria itu. Tapi, sudah gak penting. Di sampingku, sudah ada orang yang aku cintai. Turun. Shen sudah pulang. Aku dan Shen bertemu 3 tahun lalu. Karena cinta satu malam yang gak terduga, aku jadi istrinya. Aku mencintainya dan rawat dia dengan penuh perhatian. Tapi Shen malah pikir aku yang kasih dia obat. Walau sudah nikah 3 tahun, tapi di antara kami seperti ada penghalang yang gak terlihat. Aku kira selama aku taati aturan dan menurut padanya, semua kesalahpahaman akan hilang dan jadi lebih dekat dengannya, lebih dekat lagi. Sampai semua pria yang selingkuh kayaknya punya 2 ponsel. Tuan Shane, terima kasih hadiah dari Anda. Aku tahu siapa gadis ini. Bella Sandra, dermawan bagi Shane. 3 tahun lalu, waktu aku ketemu dengan Shane, sudah ada Bella sebagai penghalang di antara kami. Dengar-dengar, kalau bukan karena cinta satu malam yang gak terduga antara aku dan Shane, dia yang seharusnya jadi istri Shane. Sudah cukup lihatnya. Aku yang lebih tragis daripada pergoki suami selingkuh adalah aku bahkan gak berani bantah. Aku sudah terbiasa hidup dalam bayang-bayang Bella. Shane, aku mau ngomong sesuatu. Supir sudah di bawah. Kau hanya punya waktu 3 menit. Biaya pengobatan ayahku bulan ini, dia... Tiap bulan 200 juta. Takut masih kurang? Bukan. Clara, kau yang kasih obat aku waktu itu. Dan terjadi kejadian yang gak seharusnya. Makanya kau bisa jadi istriku. 200 juta adalah harga tertinggi yang bisa kau jual. Aku sarankan untuk berperilaku baik. Kesabaranku ada batasnya. Aku sudah pernah jelaskan aku gak lakukan di kejadian waktu itu. Sudah waktunya. Shane, tunggu. Aku mau kerja di luar. Apa nggak enak jadi ibu rumah tangga? Ada pelayan yang layani. Apa kau nggak puas? Kerja nggak cocok untuk kau. Aku gak takut kesulitan. Iya kah? Apa yang bisa kau lakukan tanpa keluargaku? Lagi pula, keluarga Logan nggak butuh nyonya yang tampil di depan publik. Oh iya. Ingat makan obat. Kalau enggak, kau tahu akibatnya. Pernikahan ini cuma ada seks, gak ada cinta. Dia bahkan gak izinkan aku lahirkan anaknya. Harus minum obat setiap kali berhubungan. Clara, kau cintai dia selama 3 tahun. Baginya, kau cuma parasit yang gak berguna. Pernikahan tanpa cinta berubah jadi penjara bagimu. Sudah saatnya sadar.
Ayla pemain biola jenius yang dilatih rahasia oleh negara menghilang karena kecelakaan 3 tahun lalu. Pendiri Asosiasi Biola Internasional, Profesor Welly umumkan pencarian orang hilang di seluruh dunia. Aku juga kecelakaan 3 tahun lalu dan kehilangan ingatan selama 10 tahun terakhir. Walau aku nggak kenal pemain biola ini, tapi nasib kami sama. Halo, Bisarina? Clara, terjadi sesuatu pada ayahmu. Coba datang ke rumah sakit. Apa? Clara, kakakmu terlibat kasus keuangan. Dia akan dipenjara 10 tahun. Ayahmu terguncang. Saat dengar kabar ini, emosinya naik dan mengalami pendarahan otak. Kau adalah istri Shen. Harusnya suruh Shen bantu kita. Shen, cepat angkat telepon. Halo, Shen, ini aku. Mau uang lagi? Iya, Dasar. Clara, apa nggak ada omongan lain dari mulutmu selain minta uang? Aku sudah bilang berkali-kali, cari Friska saja untuk urusan begini. demi bahagiakan pasangannya, CEO grup farmasi Logan sewa restoran tepi laut dan nyalakan kembang api senilai miliaran. Clara, apa kau lagi dengar? Pak Shane, kembang api cantik sekali. Aku sangat suka. Shen, di mana kau sekarang? Aku lagi sibuk. Tutup dulu kalau nggak ada urusan. Hubungi Friska saja. Halo? Halo? Bagus kalau kau suka. Selamat ulang tahun. Rupanya dia juga punya sisi lembut begitu. Hanya saja bukan terhadapku. Clara, apa sudah hubungi Shen? Cuma dia yang bisa bantu kita sekarang. Dia pergi temani si Bella lagi. Clara, jangan khawatir. Aku dengar dia adalah dermawan bagi Shen. Dulu waktu Shen koma, dia yang rawat Shen. Dan permainan biolanya yang buat Shen sadar. Wajar kalau Shen peduli padanya. Rupanya dulu Bella yang main biola hingga Shen bisa sadar. Iya, harusnya aku pernah kasih tahu. Karena kejadian ini, Shen terus begitu baik pada Bella. Aku juga bodoh. Malah mimpi kalau itu adalah pengalaman pribadiku. Sekarang nampaknya aku bisa memimpikan ini karena iri sama Bella. Clara, kau nggak boleh bertengkar dengan Shen sekarang. Pikirkan situasinya. Aku cuma istri yang gak dicintai. Status ini cuma formalitas. Aku gak punya hak untuk bertengkar dengannya. Clara, yang terpenting adalah selamatkan ayahmu. Oke. Menyalakan begitu banyak kembang api pasti habiskan banyak uang kan? Halo, Friska. Mau uang? Nyonya, sudah kelewatan bukan? Aku sudah bilang sama Shen. Benarkah? Tapi aku nggak terima pemberitahuan. Mending Anda Tulis laporan persetujuan dan minta Pak Shen. untuk tanda tangan dulu. Sama seperti perhiasan yang Anda punya. Selain cincin nikah, yang lain harus dilaporkan baru boleh pakai. Nyonya, kau sudah paham maksudku bukan? Halo? Halo? Paham. Apa yang gak paham? Shen rela menyalakan kembang api senilai miliaran untuk membuat selingkuhannya tersenyum, tapi gak rela mengeluarkan biaya pengobatan sebesar ratusan juta untuk mertuanya. Betapa tragisnya aku sebagai istri Shen yang cuma formalitas saja. Selama nikah 3 tahun, demi jadi istri yang layak, aku hidup bagai parasit yang bergantung pada Shen. Ingat makan obat. Tapi Shen gak pernah peduli padaku. Semua uang yang aku keluarkan, semua perhiasan yang aku dapatkan, harus laporkan pada sekretarisnya. Satu-satunya yang gak perlu dilaporkan cuma cincin nikah ini.
Bisa, Rina? Jual cincin ini. Clara, kau sudah gila. Aku nggak gila. Aku nggak pernah sesadar ini. Kalau dia bukan orang yang bisa kuandalkan, kenapa aku harus jadi parasit yang bergantung? Aku mau cerai dengan Shane. Tuan mengidap misofobia. Cuma Nyonya yang boleh kemas barang-barangnya. Mana Nyonya? Ada di atas, Tuan. Sebelumnya ayah mertua Tuan dirawat. Nyonya sangat marah karena Anda malah nggak peduli. Jadi dia terus-terusan kemas barang. Aku merasa ada yang aneh. Aneh. Bukannya dia suka kemas barang? Gak masalah. Aku dengar penyakit ayahmu sudah membaik. Baguslah kalau begitu. Biasanya dia bakal langsung ambil koperku dan beres-beres. Hari ini malah gak mendekat. Kalau kau gak puas dengan Friska, aku sudah tegur dia. Dia gak tahu ayahmu sakit. Aku tahu dari pelayan. Aku suruh dia langsung ke rumah sakit temui kau. Tapi kondisi ayahmu sudah stabil. Jangan salahkan dia. Aku dan Shane menikah 3 tahun. Aku cintai dia selama 3 tahun. Juga diabaikan selama 3 tahun. Kalau nggak ada yang terjadi malam itu, kalau nggak lihat kembang api yang penuhi langit, mungkin aku tetap akan terjebak bertahun-tahun dalam pernikahan tanpa cinta ini. Sayangnya aku sudah lihat. Aku nggak boleh terus tipu diriku sendiri. Shane, kita cerai saja. Kenapa? Beberapa hari yang lalu bilang mau kerja. Sekarang malah mau cerai. Apa kau cari pengalaman di luar? Karena sudah terlalu lama jadi istriku? Iya. Apa kau mau lihat berapa banyak orang di luar sana yang gajinya 6 juta dan terus kerja lembur? Kau tinggal di villa seluas 2000 meter dan jadi istriku. Apa kau nggak puas? Istrimu? Apa ada yang jadi istrimu seperti aku gini? Istri mana yang harus lapor pada sekretaris suaminya sendiri kalau mau pakai perhiasan? Istri mana yang harus tulis pengajuan pada sekretaris suami saat perlu uang? Aku bahkan gak punya uang untuk naik taksi. Kau bilang aku istrimu? Apa begini rasanya jadi istrimu? Iya, keluarga kami memang mengalami kemunduran. Tiap bulan kau kasih aku uang jajan 200 juta. Tapi tiap kali aku terima cek, aku merasa ini adalah transaksi. Cuma hadiah setelah kau lampiaskan amarah. Kau pikir begitu? Kenapa? Sudah bosan? Sudah mau pergi? Kau pikir gimana hidupmu nanti setelah kau tinggalkan aku? Sen, lepaskan. Mana cincin nikah kita? Sudah kujual. Jadi kita cerai saja. Clara. Sen, lepaskan aku. Sen! Lepaskan aku. Rupanya kau ribut denganku karena Bella ya? Clara,
Apa nggak bisa kau jujur saja? Dulu kau rencanakan semuanya untuk jadi istriku. Kenapa? Sekarang kau nggak mau? Aku sudah jelaskan kalau itu nggak disengaja. Nggak disengaja? Kalau malam itu kau nggak ngasih obat, dan buat aku nggak berhasil selamatkan Bella, kedua kakinya nggak bakal lumpuh. Aku juga nggak terpaksa nikahi kau. Kau bilang ini nggak disengaja? Aku nggak makan obat beberapa hari ini, bakal hamil. Kelihatannya beberapa hari ini banyak yang kau pikirkan. Aku akan suruh orang mengatur tim medis terbaik untuk ayahmu. Kedepannya bilang aku kalau butuh uang. Friska nggak akan datang kemari lagi. Untuk perhiasan, kau simpan sendiri. Aku akan jelaskan ke dia. Clara, aku sudah mengalah. Kau tahu kapan harus berhenti. Pak Shane, apa kau sudah sampai di rumah? Sudah. Terima kasih atas hadiah ulang tahunmu. Sudah sebesar ini, kali ini adalah ulang tahun yang paling berkesan untukku. Bagus kalau kau suka. Aku lihat perkiraan cuaca, beberapa hari ini bakal hujan. Kakiku sakit kalau hari hujan. Andai saja kau bisa temani aku. Sen, barusan kau ngomong dan ngalah begitu banyak. Tapi kamu ngalah padahal yang gak berkaitan dengan Bella. Kau mau tahan aku di posisi istrimu demi ngalah pada Bella selamanya. Tapi aku gak mau terikat dalam pernikahan tanpa cinta seperti ini lagi. Kalau nggak enak badan, istirahat lebih awal. Clara, bisa ranjang. Sudah hebat. Sejak kapan kamar ini jadi begitu kosong? Kenapa begitu nggak enak? Maaf Pak Shane, kopi ini biasanya dibuat oleh Nyonya. Langkahnya sangat rumit. Aku sudah berusaha belajar. Maaf. Bahkan nggak buat kopi karena marah. Suruh dia turun. Semalam Nyonya sudah pergi dengan bawa koper, bahkan nggak panggil supir. Kami kira Anda tahu. Apa? Nyonya tinggalkan ini. Makin lama makin berani. Apa dia tahu kami ada perjanjian nikah? Kalau cerai nggak bakal dapat sepeser pun. Nyonya bilang dia tahu. Dia bakal pergi tanpa bawa apapun. Gimana pun, dia sudah nggak mau bersama Anda. Dia serius rupanya. Biarkan dia marah. Sudah terbiasa jadi nyonya keluarga Logan. Keluar pun gak dapat kerjaan. Tunggu selesai marah. Dia pasti akan kembali. Tuan, itu koran semalam. Biar aku gantikan dengan yang baru. Sebelum dia pergi, apa dia lihat koran ini? Semalam Nyonya seharian berada di rumah. Seharusnya sudah lihat. Pak Shane? Tolong kau urus berita di koran. Selain itu, bantu aku selidiki di mana cincin Clara dijual. Nyonya begitu cinta pada Anda, mana mungkin jual cincin nikah. Pokoknya, aku mau dapat sebelum jam 4 sore. Baik. Oh iya, tadi Nona Bella telepon.
bilang dia jatuh dari kursi roda. Carikan tim medis terbaik untuknya. Apa Anda nggak pergi jenguk sendiri? Aku bukan dokter. Suami istri nggak mungkin nggak pernah bertengkar. Wajar kalau kadang pria selingkuh. Lagi pula, si Bella kelihatannya begitu kasihan. Kakinya juga lumpuh. Kau tahan saja. Shane nggak akan serius dengannya. Dia nggak bisa rebut posisimu. Apa posisiku di mata Shane? Tapi ayahmu butuh pengobatan tiap bulan 300 juta. Kita nggak punya uang sebanyak itu. Aku sudah bilang jangan gegabah untuk cerai. Kenapa kau nggak dengar? Kalaupun aku nggak cerai dengan Shane, dia tetap nggak akan selamatkan ayahku. Mana mungkin? Berita terkini, CEO Grup Logan tawarkan gaji tinggi untuk rekrut tim ahli ortopedi dari luar negeri untuk obati kaki pacarnya. Apa Shane sudah gila? Dulu orang tua Bella, lalu supir keluarga Kirana, sekarang juru masak. Si Bella tampak biasa saja, bahkan kakinya lumpuh. Dia malah mau selingkuh dengan wanita yang nggak pantas. Malah sediakan bangsal VIP dan tim medis ahli, tapi nggak peduli kondisi ayahmu. Bisarina, jangan mengandalkan orang karena orang bisa pergi kapanpun. Aku mengandalkan Shane selama 3 tahun, tapi dia nggak pernah baik padaku seperti pada Bella. Kedepannya aku berencana mengandalkan diriku. Rencananya aku mau jual dulu rumah kita. Tapi itu... Clara, sekarang keluarga kita andalkan kau sepenuhnya. Nyonya Clara. Sudah lama nggak ketemu Nyonya Clara? Nona Bella, selain di berita, harusnya kita nggak pernah ketemu kan? Tentu saja kita pernah ketemu di beberapa tahun yang lalu. Bu, Ayo, ikut ibu pulang. Clara, kalau kau mati, Shane bakal percaya kalau aku adalah dermawannya. Jadi, pergi mati sana. Hati-hati! Ibu, Ibu. Gak diduga nyawamu begitu kuat. Gak cuma gak mati, lalu malah nikah dengan Shane tanpa disengaja. Clara, semua ini harusnya milikku. Nyonya Clara, Pak Shane adalah pengusaha. Dia butuh reputasi. Jadi dulu terpaksa nikahi kau. Tapi sudah bertahun-tahun, semuanya sudah berlalu. Aku mohon, jangan ganggu dia lagi. Gimana pun, aku dan dia yang saling mencintai. Kalau kau mundur, kami pasti bakal hidup bahagia. Yang dipaksakan gak ada hasil yang baik. Gimana menurutmu? rupanya wanita seperti ini yang Shane suka. Nona Bella, gak guna ngomong begini denganku. Kalau gak dapat status seringkali karena pria, gak guna cari pasangan aslinya. Kau? Benar. Pertama kali lihat selingkuhan begitu arogan. Beneran gak tahu malu. Iya. Ayo pergi. Apa masih ada urusan? Kalau nggak ada aku pergi dulu. Clara, berhenti. Dia nggak cinta kau. Dalam hubungannya nggak dicintai yang disebut selingkuhan, apa kau paham? Kalau dia cinta sama kau, kenapa nggak tolong kakakmu? Kalau dia cinta, kenapa biarkan ayahmu dirawat di bangsal jelek? Sedangkan aku tinggal di bangsal VIP terbaik di rumah sakit dan nikmati sumber daya medis terbaik. Clara, dia nggak cinta sama kau. Dia nggak cinta sama kau. Nikah selama 3 tahun. Mana mungkin aku nggak tahu kalau dia nggak cinta padaku. Pura-pura tenang bukan? Aku lihat kau bisa akting berapa lama. Nona Clara, rumah ini sudah kami lakukan penilaian. Tenang saja, kami bakal segera bantu carikan pembeli. Terima kasih. Halo? Gawat, Nona Clara, ibu tirimu berkelahi dengan Nona Bella. Apa? Kau ini begitu jahat dan kejam. Lihat ke depannya apa kau berani. Bisarina? Clara, kebetulan kau datang. Wanita ini gak cuma rebut suamimu, dia juga masuk ke bangsal untuk supaya ayahmu. Cepat telepon Shane. Aku mau lihat apa istrinya lebih penting atau dermawan yang lebih penting. Bella. Ayah, ibu. Bella, Kaki Bella sudah susah gerak. Sekarang lengannya malah terluka. Kalau terjadi sesuatu padanya, kau bayar dengan nyawa.
pasien harus segera diobati. Kalau enggak, bakal ada bekas. Apa yang kalian lakukan? Pak Shane, sakit sekali. Shane, antara istri dan selingkuhan, kau selalu pilih selingkuhan. Clara, siapa yang akan cintai dan hormati kau tanpa aku? Selama kau mengalah dan kembali dengan patuh, kau tetap adalah istriku yang terhormat. Apa ada yang mau kau jelaskan? Gak ada yang bisa aku jelaskan. Clara, aku sudah kasih kesempatan. Kau masih gak tahu diri. Kau menderita saja di luar sana. Tunggu sudah gak tahan. Kau akan kembali dengan patuh. Pak Shane, Aku bawa kau untuk diobati. Romantis sekali digendong bagai putri. Gak guna walau istrinya cantik. Yang baru lebih menarik dari yang sudah dimiliki. Si pria pasti mau cerai. Aku sudah tebak kalau Pak Sin pasti akan bela kita. Tentu saja. Bella itu orang yang paling disayang Pak Sin. Kalau dari awal tahu akibat dari yang gak dicintai setragis ini, siapa kau? Apa kau sudah nggak ingat aku? Ibu! Ibu! Jangan tinggalkan aku! Ibu! Ibu! Kau adalah Kak Julian? Akhirnya kau ingat aku. Kak Julian, waktu kecil aku pergi ke luar negeri sama ibuku dan terjadi sesuatu. Banyak hal yang aku lupa. Aku cuma sedikit ingat kenangan sebelum umur 5 tahun. Gak kepikiran bakal ketemu kau di sini. Bukan cuma Kak Julian bagimu. Sekarang aku juga dokter yang rawat ayahmu. Apa yang kau khawatirkan? Aku gak peduli sama Clara. Aku cuma gak mau ganti istri saja. Lingkungan sosialku, pria yang punya kuasa, gak bakal ganti istri dengan mudah. Pak Shane, sakit. Hari ini kau menderita. Shane memang peduli padaku. Selama identitas dermawan palsu gak ketahuan, suatu hari pasti akan jadi istrinya. Setelah kau datang, kondisiku jadi lebih baik. Oh ya, Profesor Welly Master Biola Internasional bakal pulang 2 hari lagi. Aku cari koneksi dan mengatur jadwal untuk mengenalkan kalian. Kita lihat, apa bisa dia jadikan kau muridnya. Kenapa begitu mendadak? Dulu waktu aku koma, bukannya kau terus bergumam kalau mimpimu adalah... Shane, mimpiku adalah jadi pemain biola klasik terbaik di dunia. Menurutmu, aku bakal berhasil kan? Ini... Kenapa reaksinya begitu aneh? Seperti sudah gak ingat kejadian itu. Bella, apa benar kau yang dulu main biola untukku? Pak Shane, omong kosong apa kau? Kalau bukan Bella, siapa lagi yang bakal main biola untukmu? Bella dengar kalau Profesor Welly ini sangat terkenal di dunia. Dia terlalu bahagia. Dia nggak tahu cara bereaksi. Bella, bilang terima kasih ke pasien. Kau akan segera jadi murid master internasional. Aku memang mau jadi pemain biola terkenal. Terima kasih, Pak Shane. Pak Sin sudah begitu sibuk. Hari ini bisa sengaja datang ke sini. Pasti dia sangat lelah. Bella, gimana kalau aku yang gendong? Iya. Ayah. Oke,
Kenapa? Ada apa ini? Nak, jangan nangis. Apa kau baik-baik saja? Aku pergi panggil dokter. Kau baik-baik saja? Sudah. Ayo pelan-pelan. Selidiki seluruh data tentang Bella saat aku dirawat di Rumah Sakit Negara Molin. Clara. 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 Kak Julian, kau kembali sama Bisarina dulu ya. Aku bisa selesaikan. Begitu bahagia dengan pria lain. Tuan Shen, tolong lepaskan tanganmu. Ini nggak ada hubungannya denganmu. Baru beberapa hari, sudah panggil aku Tuan Shen. Shen, kau nggak suka padaku. Aku nggak minta apapun dalam perjanjian cerai. Kau sama sekali nggak rugi. Kedepannya, terserah kau mau berhubungan dengan siapapun. Bukannya kau suka pada Bella? Dia juga nggak bakal dipanggil selingkuhan lagi. Itu bagus kan? Lalu, kau selingkuhi aku dengan identitas sebagai istriku? Selingkuh apanya? Dokter Julian adalah dokter yang merawat ayahku. Pakai cincin nikah. Ikut aku pulang. Aku menganggap masalah hari ini nggak pernah terjadi. Termasuk kejadian ibu tirimu lukai Bella. Aku nggak akan permasalahkan lagi. Kembali menjadi istriku. Sama seperti dulu. Sama seperti dulu. Sama seperti dulu. Jadi pembantumu, jadi peliharaanmu. Berbagi suami dengan orang lain. Kau cari orang lain saja untuk jadi istrimu yang seperti ini. Clara, kesabaranku ada batasnya. Lebih baik kau hargai. Shane, kau selalu saja bersikap begitu angkuh. Aku nggak butuh belas kasihan darimu. Aku juga nggak mau hidup begitu tertekan lagi seperti ini. Selesaikan saja. Kita sampai di sini saja. Kenapa aku panik lagi? Bagiku, Clara cuma cantik dan sifatnya lembut, makanya cocok jadi istriku. Lagi pula, selama aku nggak setuju, dia tetap harus jadi istriku. Pak Sen, Nyonya berencana jual rumahnya demi pengobatan ayahnya, juga cari kerjaan di luar. Biarkan saja kalau dia mau ribut sampai begini. Suruh orang membeli rumahnya. Perusahaan kasih hadiah. Kau tahu apa yang harus kau lakukan. Halo? Maaf, Anda nggak lolos wawancara. Apa? Mohon maaf, Nona Clara. Mohon maaf, ada orang yang lebih mampu. Mohon maaf, Nona Clara. Halo, aku Clara. Kau sangat berbakat, tapi nggak cocok untuk ini. Clara! Clara, ada yang buka harga untuk rumah kita. Harga rumah kita setidaknya 12 miliar. Mereka tawar 2 miliar. Serakah sekali. Jual. Beda begitu banyak, gimana jual? Penyakit ayah, gugatan hukum kakak juga butuh uang. Kita sudah nggak ada waktu lagi. Hari ini aku terlalu gegabah. Kalau nggak bisa, kau dan Shen... Bisa, Rina. Aku nggak mungkin sama Shen lagi. Tapi... Biar Clara lakukan yang mau dia lakukan. Sayang, kau sudah sadar?
Kau gak nasihati Clara, malah ikutan. Kau juga bodoh. Sejak kecil, Clara ikut ibunya hidup di luar negeri. Jarang sekali bertemu denganku. Akhirnya sebuah kecelakaan membuat ibunya meninggal. Dia juga hampir kehilangan nyawanya. Dia begitu menderita, susah payah kembali ke sekitarku. Gak kepikiran, aku malah sakit. Kakaknya malah masuk penjara. Dia gak pernah merasakan hidup bahagia. Clara, sekarang kakakmu sudah gak bebas lagi. Ayah gak mau, kau juga gak bebas. Lakukan apa yang mau kau lakukan, ya? Terima kasih, Ayah. Tenang saja. Aku pasti akan topang keluarga ini. Oke. Halo, aku Clara. Apa? Restoran Golia? Kalian rekrut aku? Oke. Semuanya kesini sebentar. Dia rekan baru kita. Sambut dengan hangat. Halo semuanya, panggil aku Clara saja. Oke, semuanya silakan kembali bekerja. Kau juga. Jarang sekali kau minta bantuanku. Bantu gadis ini cari kerjaan, dan malah gak mau aku kasih tahu dia. Dr. Julian ternyata juga bisa jatuh cinta. Dia orang yang sangat baik. Aku cuma mau balas budi saja. Biola ini sangat bagus. Tentu saja, aku dengar ini koleksi Universitas Musik Kartia juga merupakan biola milik Ayla, pemain biola yang terkenal dulu. Sayangnya Ayla sudah kecelakaan sebelum muncul di publik. Biola ini jadi dilelang. Dengar-dengar ada orang kaya yang beli dengan harga 40 miliar untuk dikasih ke pacarnya. Bos, gawat. Penyetem alat musik gak bisa datang. Apa? Tapi tamu terhormat kita sudah mau sampai. Biola ini harus segera disetel. Hei, apa kalian ada yang pandai setel biola? Kalau bisa, akan dikasih bonus. Aduh, aku memang bodoh. Kalau mereka bisa setel biola, mana mungkin jadi pelayan? Kenapa biola ini terasa begitu familiar? Tapi jelas-jelas aku nggak ingat kalau aku pandai main biola. Apa yang kau lakukan? Kau tahu biola ini sangat mahal. Kalau rusak, kau sanggup bayar? Bos, kalau aku bisa setel biola ini, apa beneran ada bonus? Tentu saja. Bonus 2 juta. Gak bakal ingkar janji. Aku coba. Hati-hati. Walau nggak tahu apa yang terjadi, tapi not musik ini seperti biasa kembali ke posisinya secara otomatis. Apa dulu aku pernah belajar musik? Bagus ya permainannya. Iya, hebat sekali. Tidak menyangka. Hah? Dia beneran bisa? Keluarga Nona Bella dalam perjalanan ke sini. Pak Welly akan sampai setengah jam. Semua sudah diatur. Gimana hal yang kemarin aku suruh lakukan? Sudah diselidiki. Rumah sakit tempat Anda dirawat di negara Molin hilangkan semua rekaman pengawasan. Tapi staf medis bisa buktikan dalam 3 tahun ini ada wanita negara Tori yang jaga Anda tiap hari. Wanita itu mahasiswa Universitas Musik Kartia. Untuk usia dan lain-lain cocok dengan Nona Bella. Pak Shen, apa Anda merasa curiga? Yang dulu sadarkan Anda bukan Nona Bella? Nggak seharusnya kau tanyakan ini. Melodi ini Pak Shane? kenapa berhenti? Apa aku salah dengar? Pak Shane? Nggak apa-apa, ayo masuk.
Pak Sen, Anda sudah datang. Tadi ada main biola. Pak Sam gak boleh tahu kalau kami bahkan gak panggil penyetem alat musik yang buat kelihatan kerja kami lambat. Gak ada. Mungkin gak sengaja ketekan waktu mereka beres-beres. Pak Shane? Pak Shane? Pak Sin memang hebat. Lihat hotel ini, sangat mewah. Aku pernah lihat restoran ini di TV, sangat mahal. Hari ini kami bisa kesini berkat Pak Shin. Ayah, ibu, kecilkan suara kalian. Memalukan. Aduh, Pak Sin gak akan marah. Lihat, dia membantumu mengundang profesor biola yang terkenal di dunia. Hari ini kalau kau berhasil jadi muridnya, kita juga akan bakal terkenal. Betul-betul. Manfaatkan kesempatan ini ya. Kalian ke sana dulu. Baiklah, baiklah. Ayo, ayo. 600, 800, 1,8 juta, 2 juta. Gak kepikiran aku bakal dikasih uang sebanyak ini cuma karena stem biola. Walau aku gak tahu kenapa aku bisa stem biola, tapi semoga sering-sering ada urusan begini. Gak bisa. Hei, gadis cantik. Cantik sekali. Sayang sekali kalau jadi pelayan. Jangan Hey. pergi. Nona, temani kami main. Kami kasih kau uang. Ayo kita bermain. Ayolah. Kita main-main. Dapat uang. Dapat uang. Oh. Minggir! Nyah. Kak Julian, malah membuatmu lihat kondisiku yang begitu terpuruk. Kau rendahkan diri dan kerja keras tanpa rasa lelah untuk pengobatan ayahmu. Aku gak merasa kau terpuruk, malah merasa kau sangat hebat. Kak Julian, kalau aku nggak salah tebak, harusnya kerjaan di restoran ini kau juga yang kenalkan kan? Ini pun kau bisa tahu. Aku dan Shane ribut begini, semua orang di kota Belia nggak berani bantu aku. Cuma kau yang bisa bantu aku. Dalam kartu ini ada 4 miliar. Kau pakai saja dulu. Gak perlu merasa tertekan. Anggap saja aku pinjamkan padamu. Aku nggak bisa ambil ini. Anggap saja balasan dari Lollipop dulu. Kak Julian, aku sudah jual rumah, aku punya uang. Lagi pula sekarang aku bisa kerja, juga bisa dapat uang. Aku dan Shane belum cerai. Aku nggak boleh hancurkan reputasimu. Karena sudah muak bergantung pada orang lain, makanya gak mau terima bantuan orang lain lagi. Clara, apa yang dilakukan oleh si Shane itu yang buat kau begitu waspada? Kalau begitu, aku kerja dulu. Clara, aku tunggu kau sampai buka hati lagi. Gimana pun, aku yang duluan kenal kau. Shane, kenapa kau di sini? Lepaskan aku! Jadi, kau mau cerai denganku karena dia? Bukan! Baru pergi beberapa hari, sudah merasa hampa dan butuh hiburan orang lain? Dia adalah dokter yang merawat ayahku. Kami cuma interaksi biasa, nggak ada hubungan apapun. Iya kah? Dokter bakal ngasih kau 4 miliar tanpa alasan? Kok kira aku bodoh? Lepaskan aku! Aku mau periksa. Sin! Lagi di luar! Jangan begini! Aku mohon! Apa nggak cukup? Aku sudah mohon! Sudah berani, sudah bisa pukul orang. Shane, bertahun-tahun ini, apa kau pernah menganggapku sebagai manusia? Kenapa kau nggak mau lepaskan aku? Kenapa membuatku hidup tanpa martabat begini? Apa aku gak cukup baik padamu? Aku biarkan kau tinggal di villa dan nikmati dilayani pelayan. Apa kau merasa aku terlalu sedikit memberimu tiap bulan? Nanti aku tambah 2 miliar lagi. Kalau nggak cukup, aku akan suruh Friska untuk tambah. Sekarang akhiri keributan ini. Kau tahu aku kekurangan uang. Kau juga paham kesulitanku. Tapi kau selalu menutup matamu. Aku merasa tertekan. Tinggal di rumahmu.
Kebaikanmu datang terlambat. Sampai sekarang kau masih nggak ngerti kenapa kita nggak bisa bersama lagi. Maksudmu soal perasaan? Hah? Clara, jangan lupa gimana dulu kita bisa bersama. Dulu kau rencanakan untuk nikah denganku. Sekarang malah rencananya kau tinggalkan aku. Kau kira kau bisa seenaknya keluar masuk keluargaku atau merasa aku sangat sabar? Jadi kau bisa berbuat apapun? Aku sudah pernah jelaskan berkali-kali. Kau nggak pernah percaya. Kalau begitu lanjutkan saja kebencianmu. Aku minta maaf padamu. Karena dulu aku naif dan suka padamu, kedepannya nggak bakal lagi. Kita pisah secara baik-baik. Mana ada suami istri cerai secara baik-baik? Jadi bagiku, cuma ada saling injak. Apa maksudmu? Kau... Kenapa Clara di sini? Acara perjamuan guru akan segera dimulai. Bahkan kau rebut untuk main biola? Kalau begitu mainlah di sini. Mari rayakan untuk Bella. Shane, apa kau harus begini padaku? Bukannya kau suka kerja dan suka dengan perhatian dan mau punya pengalaman? Aku kabulkan keinginanmu. Biar kau punya banyak pengalaman. Nggak perlu, Pak Shane. Perjamuan guru adalah acara begitu besar. Kalau dia curi perhatian, Pak Welly bakal nggak senang. Ini nggak masalah. Pak Welly belum datang. Biarkan saja dia curi perhatian. Kalau enggak, jangankan kerjaan. Aku bisa jamin, nggak ada satupun rumah sakit di kota Belia yang berani obati ayahmu. Nggak akan ada pengacara yang berani terima kasus kakakmu. Aku mau selamatkan ayah. Aku mau selamatkan kakak. Gak boleh biarkan dia main biola. Kalau enggak, bakal ketahuan kalau aku gantikan posisinya. Oh iya, Pak Sen. Aku lihat dia nggak enak badan. Mending suruh dia istirahat. Aduh, gimana ini? Clara, kalau kau tunduk sekali padaku. Tampaknya kau suka melayani orang. Kau adalah pemeran utama hari ini. Nikmati saja. Betul juga. Kesempatan langka. Dia sudah hilang ingatan selama 3 tahun. Nggak bakal bisa main biola. Pak Sen, ayo bersulang. Bersulang. Pak, Apa sudah ada kabar Ayla? belum ada. Sepertinya kita cuma bisa menaruh harapan pada pasien saja. Ini Ayla. Ayla. Ah,